Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan baca doa supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah dan bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikan aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sholih. Amin. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa walaupun melalui video pembelajaran. Bu Guru juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberikan nikmat berupa semangat menuntut ilmu. Semoga teman-teman di rumah tetap semangat belajar ya, dan niat baik dan semangat teman-teman belajar semakin hari semakin kuat, sehingga tercipta generasi yang tangguh dan berakhlakul karimah. Salah satu tanda keimanan seseorang kepada Allah selain takwa adalah kejujuran. Pasalnya, setiap mukmin wajib jujur. Jika tidak, keimanannya sedang terserang penyakit kemunafikan. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah mungkin seorang mukmin itu kikir? Rasulullah menjawab, mungkin saja. Sahabat bertanya lagi, apakah mungkin seorang mukmin bersifat pengecut? Rasulullah menjawab, mungkin saja. Kemudian sahabat bertanya lagi, apakah mungkin seorang mukmin itu berdusta? Rasulullah menjawab, tidak. Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap mukmin tidak mungkin melakukan kebohongan. Kejujuran adalah pangkal dari semua perbuatan baik manusia. Tidak ada ucapan dan perbuatan yang baik kecuali kejujuranlah yang melandasinya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk selalu berkata yang benar dan jujur. Seperti firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Rasulullah bersabda, kamu sekalian wajib jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke surga. Setelah mempelajari materi ini, Bu Guru berharap teman-teman dapat menentukan keliling dan luas persegi, menentukan keliling dan luas persegi panjang, dan menentukan keliling dan luas segitiga. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari keliling dan luas bangun datar. Adapun bangun datar yang akan kita pelajari ada 3, yaitu persegi, persegi panjang, dan segitiga. Bangun datar yang pertama adalah persegi. Sebelum kita mencari keliling dan luas persegi, kita cari tahu dulu yuk, apa itu persegi. Di sini Bu Guru sudah berikan gambar persegi. Di sini, ini namanya sisi, 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 dan sisi. Persegi adalah
bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang. Perhatikan gambar di sampingnya. Nih, sisinya 3 kotak sama. 3 kotak, 3 kotak, dan 3 kotak. Ciri bangun datar persegi yang kedua adalah memiliki sudut yang sama besar. Jadi keempat sudutnya sama besar. Nih, sudut, 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 sudut. Setelah kita mengetahui ciri-ciri dari persegi, mari kita belajar bagaimana cara menentukan keliling dan luas persegi. Untuk menentukan keliling persegi, kita bisa menjumlahkan sisi-sisinya. Keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Atau bisa dituliskan K sama dengan S ditambah S ditambah S ditambah S. Karena sisinya sama panjang, maka kita bisa tuliskan K sama dengan 4 kali S atau 4 kali sisi. Untuk menentukan luas dari persegi, kita bisa gunakan rumus luas sama dengan sisi dikali sisi, atau L sama dengan S kali S, atau bisa dituliskan L sama dengan S pangkat 2. Jadi luas persegi itu S kali S atau S pangkat 2. Contohnya adalah ada sebuah persegi yang memiliki sisi 5 cm. Hitunglah luas dan keliling persegi tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya diketahui S sama dengan 5 cm. Yang ditanyakan adalah L dan K. Oke, kita hitung bersama-sama. L sama dengan S kali S. S-nya adalah 5 cm. Kita tuliskan di sini 5 cm kali 5 cm. 5 dikali 5 adalah 25 cm persegi. Untuk K, 4 kali S. K sama dengan 4 kali S-nya adalah 5 cm. K sama dengan 4 kali 5 adalah 20 cm. Jadi, luas persegi tersebut adalah 25 cm persegi dan kelilingnya adalah 20 cm. Contoh berikutnya, terdapat sebuah jendela berbentuk persegi yang memiliki keliling 40 cm. Hitunglah panjang sisi dan luas jendela tersebut. Nah, diketahui kelilingnya adalah 40 cm. Yang ditanyakan adalah sisi dan luasnya. Di awal diketahui keliling, maka kita tuliskan rumus keliling. K sama dengan 4 kali S. Sehingga kita bisa mencari rumus S keliling dibagi 4. Nah, S sama dengan kelilingnya adalah 40 cm dibagi 4. S sama dengan 10 cm. Setelah diketahui panjang sisinya, baru kita masukkan ke dalam rumus luas. S-nya adalah 10 cm dikali 10 cm. L sama dengan 10 dikali 10 adalah 100 cm persegi. Jadi, panjang sisi jendela tersebut adalah 10 cm dan luasnya adalah 100 cm persegi. Bangun datar yang berikutnya adalah persegi panjang. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar yang memiliki dua pasang sisi yang sejajar yang sama panjang. Nah, sisi yang lebih panjang dinamakan panjang.
Untuk sisi yang lebih pendek disebut dengan lebar. Perhatikan gambar berikut. Panjangnya adalah 4 kotak dan lebarnya adalah 3 kotak. Persegi panjang juga memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu membentuk sudut siku-siku. Ini adalah sudut, 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 dan sudut. Untuk menentukan keliling persegi panjang, kita dapat menjumlahkan sisi-sisinya. Keliling sama dengan panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Atau kita tuliskan K sama dengan P ditambah L ditambah P ditambah L. Karena P-nya ada 2, kita tuliskan 2P. L-nya juga ada 2, kita tuliskan 2L. Nah, sehingga keliling sama dengan 2-nya sama-sama dikeluarkan, dikali dalam kurung panjang ditambah lebar. Nah, untuk menentukan luas persegi panjang, kita dapat gunakan rumus panjang kali lebar atau L besar sebagai luas sama dengan P dikali L. Nah, di sini L kecil itu menandakan lebar. Contohnya adalah suatu persegi panjang memiliki panjang 4 cm dan lebar 3 cm. Tentukan luas dan keliling persegi panjang tersebut. Diketahui panjangnya 4 cm dan lebarnya adalah 3 cm. Yang ditanyakan adalah luas dan keliling. Oke, yang pertama kita akan menentukan luas. Rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Kita masukkan panjangnya 4 cm dan lebarnya adalah 3 cm. Sehingga luasnya adalah 4 cm dikali 3 cm. 4 dikali 3 adalah 12 cm persegi. Oke, berikutnya mencari keliling. 2 dikali panjang tambah lebar. 2 dikali panjangnya 4 cm, lebarnya 3 cm. 2 dikali 4 ditambah 3 adalah 7 cm. Kelilingnya adalah 2 dikali 7, 14 cm. Jadi, luas persegi panjang adalah 12 cm persegi dan kelilingnya adalah 14 cm. Contoh berikutnya adalah carilah lebar dan keliling persegi panjang jika diketahui panjangnya 9 cm dan luasnya adalah 36 cm persegi. Oke, diketahui panjangnya adalah 9 cm dan luasnya adalah 36 cm persegi. Yang ditanyakan adalah lebar dan keliling. Oke, di awal diketahui luasnya adalah 36 cm persegi. Maka kita tuliskan dulu rumus luas. L sama dengan P kali L. Sehingga kita bisa mencari rumus lebar, yaitu luas dibagi panjang. Oke, kita masukkan angkanya. Luasnya adalah 36 cm persegi dibagi 9 cm. Lebar sama dengan 36 dibagi 9, yaitu 4 cm. Setelah lebarnya diketahui, kita bisa mencari keliling. Nah, keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. 2 dikali panjangnya adalah 9 cm ditambah 4 cm. Keliling sama dengan 2 dikali 9 ditambah 4, 13 cm. K sama dengan 2 dikali 13 adalah 26 cm. Jadi, lebar dari persegi panjang tersebut adalah 4 cm dan kelilingnya adalah 26 cm. Contoh soal yang berikutnya adalah hitunglah panjang dan luas persegi panjang
jika diketahui kelilingnya adalah 28 cm dan lebarnya adalah 6 cm. Oke, diketahui keliling sama dengan 28 cm dan lebarnya adalah 6 cm. Yang ditanyakan adalah panjang dan luas. Oke, karena di awal diketahui keliling, maka kita tuliskan rumus keliling terlebih dahulu. K sama dengan 2 dikali P ditambah L. Oke, kita bisa mencari rumus panjang dengan cara K dibagi 2 dikurang L. Oke, kita masukkan angkanya. P sama dengan kelilingnya adalah 28 cm dibagi 2 dikurang L-nya adalah 6 cm. P sama dengan 28 dibagi 2, 14 cm dikurang 6 cm. P sama dengan 14 dikurangi 6, 8 cm. Oke, berhubung panjangnya sudah diketahui, kita bisa menentukan luas dari persegi panjang. Gunakan rumus luas, yaitu L sama dengan P dikali L. P-nya adalah 8 cm dikali L-nya adalah 6 cm, sehingga diperoleh L sama dengan 8 dikali 6 adalah 48 cm persegi. Jadi, panjang persegi panjang tersebut adalah 8 cm dan luasnya adalah 48 cm persegi. Bangun datar yang berikutnya adalah segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang terdiri dari 3 garis lurus dengan ketiga sudutnya membentuk sudut 180 derajat. Sekarang perhatikan gambar segitiga berikut ya. Di sini terdapat segitiga berwarna biru. Nah, ini disebut dengan sisi. Sisi ya. Nah, bagian yang di bawah ini namanya alas. Dan yang ini disebut dengan tinggi. Oke, di sampingnya adalah segitiga berwarna orange. Ini sisi, di sini sisi, di sini sisi. Nah, bagian ini disebut dengan alas, sedangkan ini adalah tinggi. Untuk segitiga yang berwarna biru, ini nama sudut, sudut, dan sudut. Untuk yang warna orange, sudut, di sini sudut, di sini juga sudut. Untuk mencari keliling segitiga, kita bisa menjumlahkan sisi-sisinya. Atau bisa kita tuliskan keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi. Karena sisinya ada 3. Nah, bisa kita tuliskan K sama dengan S ditambah S ditambah S. Sedangkan untuk mencari luas segitiga, kita bisa gunakan rumus luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi, atau L sama dengan setengah dikali A dikali T. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Diketahui sebuah segitiga dengan panjang sisi alas A sama dengan 4 cm, sisi B sama dengan 3 cm, sisi C 5 cm, dan T 3 cm. Hitunglah keliling dan luas segitiga tersebut. Diketahui sisi A 4 cm, sisi B 3 cm, sisi C 5 cm, dan T sama dengan 3 cm. Yang ditanyakan adalah keliling dan luas. Nah, yang pertama kita akan mencari keliling terlebih dahulu. Kita tuliskan dulu rumusnya. K sama dengan S ditambah S ditambah S. Kita tuliskan K sama dengan masukkan angka dari sisi-sisinya. Sisi A 4 cm, sisi B 3 cm, dan sisi C 5 cm. K sama dengan
4 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 12 cm. Selanjutnya kita akan mencari luas segitiga. Kita tuliskan dulu rumusnya. L sama dengan setengah dikali A dikali T. L sama dengan, kita masukkan angkanya, A-nya 4 cm dan T-nya adalah 3 cm. L sama dengan setengah dikali 4 dikali 3 adalah 12 cm persegi. L sama dengan 12 cm persegi dibagi 2 sama dengan 6 cm persegi. Jadi, keliling dari segitiga tersebut adalah 12 cm dan luasnya adalah 6 cm persegi. Contoh berikutnya adalah diketahui suatu segitiga memiliki luas 18 cm persegi dan alasnya 4 cm. Tentukan tinggi segitiga tersebut. Diketahui luasnya 18 cm persegi dan alasnya adalah 4 cm. Yang ditanyakan adalah tingginya. Oke. Karena di awal diketahui luasnya, maka kita tuliskan dulu rumus luas dari segi 3L sama dengan setengah dikali A dikali T. Sehingga kita bisa mencari T sama dengan luas dikali 2 dibagi A. T sama dengan luasnya adalah 18 cm persegi dikali 2 dibagi A-nya adalah 4 cm. T sama dengan 18 dikali 2, 36 cm persegi dibagi 4 cm. T sama dengan 36 dibagi 4, hasilnya adalah 9 cm. Jadi, tinggi dari segitiga tersebut adalah 9 cm. Alhamdulillah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Jangan lupa tetap berlatih dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.